kita lanjutkan lagi obrolannya bersama Romo Klik Prayogo. Jadi soal numpah itu, kalau mungkin saya boleh berpendapat, namanya numpah itu kan kita tumpahkan semua persoalan beban hidup kita, gitu ya, Romo ya. Terus ketika kemudian kita sudah surrender total, sudah pasrah total, gitu ya, baru kemudian kita nanti akan menemukan bimbingan yang benar-benar real, nyata dari diri sejati itu tadi. Kira-kira begitu nggak sih, Romo? Iya. Oke. Tetapi jangan sampai dikotori oleh keinginan loh. Oh, oke. Ini yang rada sulit. Karena orang nderek itu kan membawa permasalahan dulu. Nah, ini yang kadang-kadang sulit. Lebih-lebih dia orang yang sudah fanatik dulu dengan paham lain gitu loh. Ini yang sulit. Jadi tidak boleh ya, umpamanya Anda menanyakan ya, menanyakan keilmuan yang tadi kita jalanin, tidak boleh Membanding-bandingkan. bukan membandingkan, menanyakan yang bukan keilmuan kita. Nah, di luar kan, maksudnya Di luar, Ajisaka gitu ya. Jadi pertama teman-teman yang mau ikut numpah itu, pertama datang itu harus benar-benar dengan surrender. Semua beban masalah hidup diselehno Selek total dulu. gitu ya. Total. Yang kedua, bebaskan diri dari segala macam keinginan. Karena ketika masih punya keinginan berarti belum sumele gitu belum. ya, Romo ya. Ya, betul. Masih kemprungsung gitu kira-kira ya. Nah, oke. Dan ini numpah ini nanti karena banyak teman-teman yang pengen ikut, dan uniknya teman-teman di Ajisaka itu numpahnya bisa bareng-bareng, tidak dibatasi pesertanya gitu ya, Romo ya. Oke, kita nanti akan bikin ini aja acara numpah bareng-bareng itu dengan Ajisaka dibimbing oleh Romo Klik Prayogo. Nanti waktunya kita atur teman-teman, dan itu harus malam hari ya, Romo ya. Malam hari. Oke, kita akan cari hall gitu nanti malam hari. Lampunya harus dipejamkan semua. Harus dimatikan. Romo pernah bikin acara numpah, ini pesertanya paling banyak berapa? 1054 Gila. Di mana itu, di Romo? Bali. TV Bali. Oke. Jangan disebutin, harus di Bali, kan nggak mau. Oke. Jadi itu di lapangan penuh dan aspalan penuh semua. Ya macam-macam, pengalaman spiritualnya macam-macam. Ada yang teriak-teriak nggak kira-kira? Teriak sih tidak, cuman gereng ya, ada dua, Bergetar. gereng aja, gereng. Gitu ya. Oke. Dan yang punya leak ya keluar leaknya. Oh gitu. Oke deh, teman-teman, nanti akan kita bikin ya acaranya bersama Romo Klik Prayogo. Jadi teman-teman biar bisa ngerasakan langsung begitu bagaimana seninya numpah ya. Terus yang asik itu yang tadi mendayagunakan sedulur empat. Dan semuanya teman-teman bisa praktek itu, Romo? Ya harus kayak gini ya. Sebetulnya kalau dulu itu kan banyak macam-macam. Jadi anak-anak itu begitu praktek semaunya. Nah, dengan semaunya itu hingga tidak terkontrol. Oke. Nah, sekarang cuma dipusatkan mencari benda aja. Kalau dulu terserah. Berarti nanti yang misalnya kita bikin acara di salah satu hall di hotel tertentu gitu ya, teman-teman nanti juga akan cari benda ini gitu. Iya. Akan gitu semua? Iya. Oh, asik tuh. Karena umpamanya sekarang tinggal lihat kondisi tempatnya ya. Kalau itu tempatnya lebar luas, ya umpamanya orang 100 ya sekalian bareng-bareng. Oh, bisa? Bisa. Itu. Dan itu karena udah terbiasa tidak aneh. Berarti Romo susah dong kehilangan barang di rumah gitu? Sebetulnya kalau kehilangan ada yang ngambil. Oh, ada yang ngambil? Samping itu yang ngambil gitu loh. Jadi udah nggak bisa dicariin. Dan memang ada keanehan. Jadi kalau tidak deg-degan, tidak khawatir, itu pasti ketemu. Oh gitu ya, Romo ya. Tapi kalau udah deg-deg khawatir, justru itu tandanya itu hilang. Dan kalau hilang itu pasti dia pernah hutang. Karma. Ya nggak ngomong karma, nanti ada yang tersinggung gitu loh. Prinsipnya ketika kemudian kita tetap relax, santai, itu justru malah mudah ketemu gitu. Iya. Mungkin ngeraih sesuatu juga caranya begitu ya, Romo kali ya. Iya. Karena terkotori oleh keinginan toh. Nah, di keinginan ngotorin itu yang malah susah. Jadi begitu kita sudah minta tolong cariin benda itu,
los, jangan sampai di mana ya ketemu apa tidak, susah itu malahan. Begitu kata-kata cariin bendanya udah los gitu. Nanti dapat macam-macam ya, nanti kayak ditarik-tarik gitu. Oh gitu. Iya. Kayak tertuntun dengan sendiri. Kayak tertuntun. Dan itu juga bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Artinya kalau sekedar benda aja, kita tertuntun gitu. Mungkin dalam langkah kehidupan yang lebih luas gitu, kita juga bisa tertuntun untuk ngambil keputusan segala macam gitu ya Romo ya. Iya. Kan memejamkan mata itu ibaratnya kan orang buta. Orang buta, hukum itu buta tapi bisa mencari. Nah, waktu kita memejamkan mata itu hukum yang bisa mencari gitu loh. Sendok kesukaan saja yang hilang, kalung juga nanti dibalikin kok katanya. Wah, tapi kalau cerita itu banyak. Banyak ya? Cuma aja Romo? Cuma nanti iklan jadinya. Nggak apa-apa sih, sedikit-sedikit gitu. Jadi temen saya itu habis surrender itu kan praktek kan. Oke. Itu naik bajai ceritanya. Naik bajai tangannya geter. Kan bajai belakangnya itu ada ruangan gitu loh. Geter diikutin. Itu dompet. Terus gitu, loh kok dompet? Dikantongin sama dia. Dia dilihat ada duitnya dikantongin, nakal juga. Dikantongin. Tetapi terus pikirannya, kenapa kok saya getar itu tadi? Sampai di kantor dibuka, nggak taunya dompetnya itu ada jimatnya. Nah, yang membuat getar karena jimat itu bukan karena duit. Gitu loh. Jadi yang membuat dia getar itu si jimatnya itu. Kalau Romo Kelik sendiri, pengalaman pribadinya yang sulit terlupakan terkait keajaiban tuntunan dari Aji Saka ini apa? Banyak sekali, tapi ini saya sendiri nggak percaya ya. Yeah. Jadi pengalaman saya sendiri tidak percaya. Okay. Waktu itu saya mau ke Pulau Gadung, mau ke Jogja. Yeah. Itu saya jam 4. Begitu saya lihat jam 4. Okay. Itu lep saya udah ke Jogja. Sudah dekat rumah. Sekian per detik. Itu saya kencing, saya jilat, asin. Karena saya nggak percaya. Iya. Terus ada angin. Terus setiap orang membawa jam, saya tanyain jam berapa. Yang terakhir 4 orang, yang terakhir jam 4:04. Padahal tadi jam 4 itu di Pulau Gadung. Itu tahu-tahunya udah Jogja aja gitu loh. Itu. Kayak nggak percaya ya? Yang ngalamin sendiri nggak percaya? Iya bener ya. Aku dulu juga nggak percaya dengan begitu kan, cuman karena kadang kan kita ketemu orang gitu kan, bisa nangkap orang ini kayak nggak bohong deh. Banyak jalan tapi singkat nyampe gitu. Terus Saresean kayak di Padi itu ketemu orang-orang di Tangerang saya. Wah Pak Kelik terima kasih ya, kemarin Suran Pak Kelik bisa datang. Padahal saya nggak ke situ. Okay. Waktu satu suro itu saya di Jakarta. Tapi waktu satu suro itu saya di Padi. Ya, pikiran saya minum makan itu kemana? Padahal saya nggak di Padi. Saya ada di Jakarta. Nah, orang itu tak tanyain, memang aku malam satu suro ke Padi? Iya Pak Kelik. Itu. Nah, segitu banyak orang ngomong iya kan kalah saya. Kalau saya tetap ngomong saya nggak ke Padi, kalah saya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu sering terjadi. Iya. Gitu. Banyak misteri dalam kehidupan ini yang sebenarnya kita nggak tahu gitu ya Pak. Iya. Romo ya. Sebenarnya kita nggak tahu gitu, makanya sebanyak-banyak yang kita tahu tetap banyak yang tidak tahu kali ya. Iya betul. Tetapi teorinya tahu. Teorinya tahu. Tapi waktu kita menggunakan itu tidak menggunakan ya. Tapi teorinya, sistemnya itu tahu gitu. Oh, yang reaksi ini gitu. Iya. Nah, itu kalau pembacaan Romo sendiri dengan kejadian-kejadian seperti itu bagaimana? Bisa menjelaskan teorinya bagaimana? Oh, ada. Kejadian yang pertama yang di Pulau Gadung tadi ya. Terus kemudian yang di Pati tadi gimana itu teorinya?
Kalau yang di Pade itu kemampuan keinginan anak-anak. Oh. Jadi keinginan anak-anak terwujud. Oke. Jadi anak-anak seperti membuat delusi lah. Iya. Nah, gitu. Tapi herannya kok ya makan habis, terus habis ngopi juga, itu kemana coba? Gitu. Ya tapi itu benar terjadi, gimana? Iya. Terus kalau yang yang banyak lah, itu orang bisa berantem. Jadi jam 9, jam berita TV jam 9 itu saya pamit pulang ke rumah. Nah, di lain tempat jam 9 habis TV berita saya pamit pulang. Nah itu ketemu, mau kerja ketemu, ngelewatin temannya, weh mampir dulu Pak, tadi malam Pak Kali kesini. Jadi berantem. Wong Pak Kali itu di tempat saya kok katanya di tempatnya situ. Jadi berantem itu deh. Yang saatnya sama dan peristiwa juga sama gitu. Ya rokoknya juga ada di asbak itu deh. Dan waktu itu saya masih merokok. Itu asbak itu asbaknya masih gimana itu? Kok yang ngerokok segala macam itu loh. Itu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya mau diterangkan secara runtut proses belajar di Aji Saka itu berarti pertama tentang tadi ya numpah dulu, setelah numpah tadi terus kemudian kan kita menjadi tertuntun gitu ya Romo ya. Terus setelah itu ada pelajaran apa lagi? Banyak. Nah, coba dieksplor Romo. Ada ajaran itu ada tingkatan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi ada tingkatan 4 di tempat kita. Nah, yang pertama yaitu tadi surrender tadi, yang numpah tadi. Nah, itu di dalam kelas itu ada 6 item pelajaran. Gitu. Pelajaran itu kalau orang tertarik ya dia ambil. Jadi ada yang namanya CKU, ada yang namanya lenggahan. CKU itu apa sih kepanjangannya? Tapi untuk kita saja yaitu Catur Krida Utama. Catur Krida Utama. CKU. Ya. Catur Krida Utama. Artinya apa? 4 kemampuan yang utama. Oke. Apa aja itu 4 kemampuan yang utama itu? Ya untuk keutamaan. Jadi yang saudara 4 itu kita gunakan yang untuk utama. Oke. Yang baik-baik lah ya. Bisa bantu cari rezeki nggak? Itu rada repot. Karena kita di rumah aja gitu maksudku Romo, biar dia aja yang cari rezeki gitu. Dibayang-bayang ya. Tetapi kalau kita ngomong secara apa ya? Secara guyon ya, guyon tadi, ya rezeki ada aja. Itu rezeki ada aja. Tapi kan intinya logikanya itu ketika kemudian kita udah terhubung sama semesta, apalah namanya, mau kamu bilang sedulur sejati, ini sejati, guru sejati, higher self, Allah atau apapun gitu ya Romo ya. Otomatis tuh kita kayak semuanya serba mudah aja gitu, tertuntun gitu ya, tidak kemrungsung lagi gitu kan. Poinnya kan di situ. Dilalai ketemu aja gitu loh. Ada aja gitu ya. Pas uang habis, ATM tinggal 50.000. Pokoknya ada yang transfer gitu. Tiba-tiba ada saldo itu 31.900.000 dan ketika masuk ke BRI ditanya nggak jelas nih siapa yang ngirim gitu. Betul. Nah ini orangnya ada di belakang saya gitu. Betul. Itu kalau teman saya malah beli rumah Pak. Beli rumah? Beli rumah. Jadi begitu dia mau ambil saldo kaget. 150 juta plus uang-uangnya dia. Kaget sampai 6 bulan. Ya 6 bulan sih kali itu ya. 4 kali transfer itu sampai beli rumah. Jadi tidak diambil ya, tidak diambil. Akhirnya izin sama saya, gimana Pak Klik? Yaudah ambil, kalau saya ambil untuk beli rumah. Bener diambil semua untuk beli rumah. Sampai sekarang aman gitu. Ya. Jadi Romo, intisari dari ajaran
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ajisaka ini adalah semua tidak akan bisa dijalankan tanpa kemudian pasrah terlebih dahulu. Iya. Bener-bener sumeleh gitu. Iya. Tapi mohon maaf Romo, orang disuruh sumeleh itu nggak gampang loh. Karena bagaimanapun juga dari kecil kita itu udah didoktrin kamu harus punya keinginan, kamu harus punya cita-cita. Ya, kamu harus narik ini. Jadi mau benar-benar sumeleh total itu tuh susah. Padahal real case yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat orang sakit parah, terus kemudian dia sampai pada surrender total gitu. Tiba-tiba ada kesembuhan, tiba-tiba ada solusi yang tidak terduga-duga gitu. Nah, bagaimana kita bisa sampai di level yang benar-benar sumeleh total ini gimana? Di dalam surrender ya tadi, tadi ngekes Ponco Indrio tadi, itu setiap orang bisa mengalami. Tidak ada yang tidak mengalami. Jadi peristiwa spiritual itu pasti mengalami. Nah, cuman nanti orang 10, itu pengalaman orang 10 ya pengalamanmu. Dan nanti orang tak tanyain, badanmu bagaimana rasanya, terus kamu melihat apa di dalam memejamkan mata, terus bagaimana gitu. Itu saya tanyain, karena itu untuk tolak ukur saya nanti menerangkan orang itu. Makanya saya begitu saya surrender pasrah kok telinga saya sakit sekali ya. Pasti ada saraf-saraf yang berhubungan dengan telinga yang nggak benar itu. Nah, tapi kalau umpamanya nanti ada bisikan, ada mendengarkan, itu sakit. Jadi orang itu sakit. Kan banyak orang yang nggak mendengar apa bisikan apa. Justru di Ajisaka itu orang sakit. Justru itu orang sakit. Sakit. Jadi sangat rasional sebenarnya ajarannya. Iya. Sangat masuk akal. Masuk akal. Cuman kalau di tempat kita tidak ada Tuhan-Tuhanan. Terus? Jadi kalau saya ngomong Tuhan itu hukum alam. Hukum alam. Jadi saya ngomong Tuhan itu hukum alam, bukan Tuhan yang duduk di kursi, bukan. Iya. Itu. Duduk di meja atau duduk di meja apa dan tukang marah itu mamanya gitu. Tuhan yang selalu dikabarkan dengan ketakutan, penyiksa. Itu nggak ada gitu di tempat kita gitu. Jadi justru di tempat kita itu sangat percaya dengan Tuhan itu, kebenaran yang nyata gitu. Kebenaran yang nyata, karena Tuhan itu kan kemarin saya juga ngomong, Tuhan itu bahasa Jawa yang artinya tuhu, mendapat akhiran an. Jadi Tuhan itu artinya tuhu itu taat. Oke. Jadi kamu mesti taat dengan hukum alam, gitu loh. Karena hukum alam itu hukum pasti. Jadi kalau kamu benar-benar ngikutin hukum Tuhan, ya hukumnya pasti. Oke. Jadi nanti teman-teman yang pengen tahu secara real bagaimana praktiknya numpah, terus membuktikan kebenaran sedulur papat, gitu ya. Itu nanti kita akan adakan acara numpah bersama dengan Romo Keli Prayogo di Jakarta. Mungkin nanti di awal November nanti teman-teman akan kita berikan informasinya gitu ya. Ketika udah clear tanggal dan tempatnya nanti akan kita kabarkan kepada sahabat-sahabat semua biar bisa bareng-bareng sekalian gitu ya. Jadi tidak 1-2 orang gitu. Kasihan Romo gitu ya. Tapi ya waktu kita nanti numpah itu tidak boleh disut. Tidak boleh disut ya. Karena memang harus gelap. Iya. Oke. Jadi ajaran berserah diri itu yang paling utama. Paling utama. Kayaknya intisari Islam itu juga berserah deh Romo ya. Apa tadi? Kalau di dalam agama Islam itu secara esensi Islam itu ya berserah sebenarnya, berserah diri gitu ya. Ya mungkin karena saya nggak tahu Islam. Iya, nggak tahu Islam ya. Ya mungkin aku nggak ngerti Islam itu apa, nggak ngerti saya. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti karena di penduduk kita juga nggak ada agama. Nggak ada agama ya. Nggak ada polos saja, nggak ada agama corek gitu. Oke. Iya, agama corek gitu. Diganti apa?
corek. Jadi agama kosong. Oh ya, sekarang kan udah boleh ya pakai penghayat. Sebetulnya dari dulu gitu boleh. kan? Oh, sebenarnya dari dulu boleh. Cuman kalau dulu kan benturan. Benturan. Masih sungkan dan lain sebagainya gitu ya. Enggak, takutnya nanti dimusin temen. Oh, dimusuhin teman. Kenduran ora diajak kan. Iya gitu. sih bener. Oke. Apa sih yang Romo selalu mencoba untuk meyakinkan kepada semua putra-putra wayah yang belajar di Haji Saka untuk kita itu sebenarnya sudah punya ajaran adiluhung yang sangat luar biasa, ampuh lah ya warisan leluhur Nusantara ini, khususnya di Jawa, kita ngomong khususnya di Jawa gitu. Tapi kebanyakan kita tuh masih susah move on, terpana dengan ajaran milik orang lain yang sebenarnya juga nggak wow amat gitu. Gimana Romo? Kita tidak menanamkan dengan ucapan keyakinan. Jadi kita bukan keyakinan. Oke. Tetapi pengalaman spiritual itulah yang Anda harus memahami. Tetapi tidak harus meyakinkan, karena keyakinan itu tidak dibutuhkan. Supaya umpamanya matahari terbit dari timur, tidak perlu keyakinan. Dinyatai aja. Ya nyata kok. Jadi kan nggak perlu yakin kita mah. Nggak perlu iman ya. Nggak perlu iman. Wong sudah kasunyatan. Mas kayak kasunyatan. Iya Ci. Nah, jadi ilmu pasrah itu ya kasunyatan. Lu udah dipercaya syukur ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak dipercaya itu nanti tidak ada jenjang berikutnya. Oke. Itu Mas, itu benar-benar serius aku alami. Coba deh teman-teman ketik yang udah punya pengalaman bergabung di Haji Saka, silakan berikan testimoninya gitu ya. Silakan. Jadi sebenarnya di ajaran Jawa itu sudah tidak butuh percaya iman karena semuanya kasunyatan. Bisa dinyatai, bisa dibuktikan sendiri. Kurang lebihnya begitu ya, Romo ya. Dan tidak perlu kemudian digembar-gemborkan, ayo ikut. Nggak perlu. Jadi gini loh, kebanyakan orang itu tertarik dengan perilaku sikap kita. Oke. Dengan perilaku sikap kita, terus terakhir dia ngomong agamamu apa, itu kesel saya kalau ditanyain itu. Itu karena apa? Itu kan pribadi. Itu loh. Urusannya DWD. Iya, itu. Jadi emang kalau sudah beragama baik apa gitu. Cuman kalau orang yang ikut pasrah itu di Haji Saka ya saya harus hati-hati karena latar belakang keyakinannya dia kan kadang-kadang rawan kalau saya ngomong. Iya. Disesuaikan ya. Disesuaikan. Nah, saya hati-hati jangan sampai tersinggung. Saya harus bagaimana gitu. Terus ada orang yang tanya tapi tanyanya ngeselin. Pak Geli kalau udah ikut Haji Saka boleh nggak nyolong? Coba bayangin kan ngeselin itu. Saya ngomong boleh aja kalau nggak ketahuan. Tapi gimana sih awalnya kok bisa namanya Haji Saka gitu? Siapa Haji Saka itu? Filosofinya apa gitu? Apa ya? Itu tercetus dengan sendirinya. Karena dulu orang tua saya itu selalu bertanya dengan saya, Li, kamu kan udah sekolah. Ya. Sekarang saya tanya, angka 1 sampai angka 100 itu 9-nya ada berapa biji? Angka 1 2 sampai 100 itu angka 9-nya itu ada berapa biji? Ya saya hitung, salah melulu saya. 10 salah? Salah. Angka 1, Anda nulis angka 1, 2 sampai 100, itu tulisan yang 9 itu ada berapa? 9. Coba. 9, 19, 39. 29 dulu dong. Hah? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 11. Salah.
Oh iya ya. 91, 92, 93. Sudah, itu 9-nya ada 20. Ada 20. 9-nya ada 20, jari-jarimu ada berapa? 20. 9 itu lubang hidup. Oke. Itu luar biasa kalau dijabarkan, Mas. Jadi di dalam diri manusia itu ada 9 cahaya hidup. Itu yang bisa nemuin cuma orang Jawa. Jadi melihat 9 cahaya itu cuma orang Jawa. Bener. Iya ya. Luar biasa loh simbah-simbah awake dhewe. Iya, cuman iklannya kurang. 91 sampai 99. Aduh. Nah itu jadi 9-nya kan ada 20. Jari-jarimu itu ada 20. Oke. Di situ 9. Lubang hidupmu itu ada 9. Oke. Nutupi baban hawa nawa songo siji kang sinidikara kan gitu. So. Luar biasa itu kalau dijabarkan. Nah, itu nanti kalau sesudah manusia itu Anda berpengalaman di dalam spiritual itu, ya itu lubangmu, itu cahayamu, itu loh. Jadi ada cahaya-cahaya yang setiap manusia itu pasti bercahaya, karena manusia itu adalah cahaya beku. Oke.